Yes. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Eh, kita malam hari ini yang akan kita bahas adalah mental tahu apa mental baja, mental TP apa mental baja. Yes. Seru, 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 seru. Mbak Astuti Ermi. Langsung nyimak pas ada notifikasi devisa channel Maunsan Mbak Ruang Rindu luar biasa ya. Jadi malam hari ini kita bahas mental baja apa mental tempe. Baik, teman-teman. Banyak sekali ya akhir-akhir ini cerita ya yang aneh-aneh tentang break kontra Mbak Mariam. Terima kasih atas doanya. Sehat selalu juga buat sama Mbak Mariam. Dan ini live sekali lagi. Live ini adalah kesempatan saya berbicara. Semangat dan bahagia Mbak Suti Emi doanya semua. Mental beton. Nah, ini betonnya nongko apa betonnya sopo Mbak? Nek betonnya nongko ya rada susah Mbak. Ya, jadi begitulah teman-teman mental beton. Ya. Karena ini Hongkong ya. Kalau Hongkong ini mentalnya kudu luar biasa ya. Kalau mentalnya biasa, mental strawberry wah, keren Mbak Ruang Rindu. Anak zaman now, anak strawberry. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke lah teman-teman sekali lagi ya. eh, yang masuk ke nomor HP saya ini banyak sekali permintaan job cowok. Carikan, carikan, carikan job cowok. Ini benar-benar sindikat ini masih masih akan sangat menang sekali deh. Permintaan job cowok di Hong Kong ini nggak pernah putus dan nggak pernah berhenti. Mengerikan sekali. Karena ada teman saya TikTok Mas Rio itu membagikan nomor saya di TikTok dan mencantumkan nomor HP saya. Jadi saya yang ditanya job cowok, oke lah. Ya karena mungkin Mas Rione pegel jawab mumet diuncal nomorku dikasih nomornya dan TikToknya benar dan yang WA nggak cuman hanya nomor Indonesia nomor Hongkong juga ternyata disinilah ya kan eh, disinilah kesimpulan saya bahwa sampai detik ini sindikat akan masih terus laku, sindikat pasti masih akan terus berjalan Mbak Ruang Rindu. Mbak Ratnawati nyimak, wis. Semoga sehat selalu. Ya, sekali lagi. Dan persoalan banyak lagi adalah teleponan dan inbox semakin banyak. Ternyata saya 2 bulan mau ngebreak, saya 2 minggu ngebreak, saya 3 bulan mau ngebreak. Bagaimana saya ngebreak? Pertanyaannya ini seputar itu, tapi it's okay. Apapun itu ceritanya. Intinya hanya satu, mentalnya tidak kuat. Makanya saya bahas ini mental baja dan mental tahu. Dan memang harus harus masuk ke TikTok ya. Untuk kalau berpromosi harus masuk ke TikTok. Tapi benar-benar ya, saya ngerasakan benar-benar. Makanya kenapa sindikat ini masih ketawa terbahak-bahak. Di luar sana mereka menyiapkan strategi-strategi terbaru mereka untuk bagaimana meraup pundi-pundi keuntungan dari kalian-kalian ini yang gampang dan bisa diperdaya. Nah, buktinya memang masuk ke saya itu banyak sekali. Jadi ini yang kadang kita terenyuh. Ya kan? Kekuatan kita masih nggak ngangkat dengan antusias dan ketertarikan. Dan kalau teman-teman tahu, ketertarikan justru yang tertarik mencari job cowok itu sebenarnya bukan hanya cowoknya aja yang di Indonesia, tapi para cewek-ceweknya yang ada di sini. Bagaimana caranya menarik pasangannya, pacarnya, entah bojonya, entah siapa. Dibelani setengah mati. Waduh. Ya, kalau saya lihat WA, teman WA di HP saya juga. Ya, pertanyaan mengenai job cowok ini nggak ada habisnya. Selamat malam, Kak Sandro. Makanya kadang-kadang ketika saya akan bercerita job cowok ke sini, sedangkan penonton saya ini orang-orang yang sudah settle, orang-orang yang sudah benar-benar di Hong Kong itu sudah.
lama dan berharap konten yang dibuat adalah buat teman-teman itu mendapatkan pencerahan the next life itu level hidup saya nextnya itu bagaimana agar saya berani pulang. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan yang di WA. Yang di WA mana, Mbak? Saya nggak tahu. WA saya banyak, Mbak. Mbak Marni kira nih WA-nya banyak, Mbak, di sini. WA-nya wakeh. Tak tunjukin, Mbak, WA-nya wakeh. Tanyanya di sini aja, jangan di WA, Mbak. Aku nggak ngangkatin telepon kalau kalau di live itu aku ngomong sama kalian yang nonton. Di copy aja, di copy sampai nggak ketok layarnya di copy terus masukin ke sini WA sampean. Jadi tak jawab. Jadi begitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya saya pingin banyak, Mbak Iin hadir. Aku pingin banyak mengungkap ya kan, untuk memberikan pandangan dan gambaran apa yang harus kita lakukan di eh, next level buat teman-teman yang sudah stay aman di Hong Kong, yang sudah tidak lagi memikirkan majikan, yang sudah tinggal bagaimana mempersiapkan kehidupan kita berikutnya di Indonesia. Sebenarnya penonton saya lebih banyak cenderung yang ada di situ gitu. Makanya saya akan menyesuaikan sebenarnya. Saya bahas tentang mentalitas, saya bahas tentang bagaimana cara-cara, bagaimana menguatkan hati kita untuk mempersiapkan apa yang akan kita kita siapkan di Indonesia. Tontonan sebelum tidur biar ada tambahan pengetahuan. Terima kasih. Jadi bagaimana prospek dan potensi untuk naik ke level berikutnya sebenarnya itu. Tapi masih ada aja orang-orang yang banyak sekali yang memang harus membahas tentang job cowok, sindikat, terus bagaimana. Otomatis kan ada dua hal ya. Dua hal teman-teman. Yang akhirnya saya pertontonkan kepada teman-teman yang sudah melewati fase mengenal majikan dan adaptasi. Ya, jadi disuruh kerja dua rumah, ya kan? Dimaki-maki, dicerewetin itu kan ya sudah biasa gitu. Karena memang notabene ini kita untuk nonton dan nyekrolin satu-satu kan mumet sih. Akhirnya yang paling gampang telepon aja. It's okay, kita belajar aja. Mbak yang mau mengajukan pertanyaan Mbak Siti Khotijah tulis aja di kolom komen di YouTube biar teman-teman juga barangkali ada yang juga bisa memberikan solusi. Jadi gini kita bicara persoalan mental ya teman-teman. Jadi eh, mental ini benar-benar sesuatu yang memang membuat kita itu bisa bertahan di dalam hidup. Mental inilah yang akan menjadikan kita itu nantinya itu orang jadi seperti apa. Kita ini di masa mendatang akan seperti apa. Fondasi dasarnya adalah di mental dulu. Mental itu ada di cara berpikir, ya kan? Cara berpikir kita terhadap masa depan itu kayak gimana? Nah, di sini kita bahas mental baja dan mental tahu. Ya. Sekarang kalau kita berbicara mentalnya baja, ya namanya baja itu keras. Ya namanya keras itu bagaimana mental kita harus keras? Ya kita harus tahu dan melihat situasi keadaan ini Hong Kong, ini bukan Indonesia. Yang paling gampang meminta belas kasihan. Tidak ada di dunia ini minta belas kasihan. Kalau hidup kita itu hanya minta belas kasihan orang, jadi kita bermental miskin. Yang dinamakan mental baja itu ya sudah, semua yang ada di depan yang harus aku lewati rintangan itu ya akan aku lewati udah. Karena ini bagian dari konsekuensi, bagian dari komitmen atas keputusan kita menginjakkan kaki di Hong Kong. Jadi apapun yang terjadi, banyak sekali ya teman-teman. Saya kenapa bicara banyak? Karena WA saya itu muncul break kontrak, baru-baru non. Sebenarnya di masa lalu itu juga banyak.
Itu karena memang konten ini itu nggak benar-benar memang nyampe kepada anak-anak non yang mau berangkat. Mbak Ruang Rindu. Anak zaman now rata-rata mentalnya kerupuk. Dibentak sedikit langsung notice. Malam Mas Andro Chris Erwat dari terima kasih hadir Mas Andro Mbak Carmila. Makanya kita harus Mbak Widya. Makanya kita harus apa ya bantu bantu mereka ya kalau kalian punya kerelaan hati. Kalau kalian juga orang yang kaya, kaya akan dukungan dan motivasi, kaya akan sesuatu yang ada dalam diri sampai untuk dibagi ke teman-teman yang baru. Jadi seperti itu. Benar-benar kemunduran generasi itu benar-benar sangat terasa dan ini sebenarnya teman-teman ini yang menjadikan agent sama PT itu justru semakin kaya. Permintaan break dan interminute itu yang kaya itu agensi karo PT teman Mbak Surya Hadi. Kalian itu kalau udah mau break itu mengayakan PT atau agent jadi kaya. Tapi kalau kalian finish, ya omongannya agent bagus usahakan finish. Kalau bisa pertahankan finish. Hong Kong itu udah siap teman-teman. Uang yang kalian untuk mengambil kalian itu kecil menurut saya itu. Untuk orang Hong Kong. Oh, hadir Mas Andrew, Mbak Uul, Mbak Fitri Nadia. Kalau untuk job laki-laki mencari agensi harus lewat PT atau pribadi, Kak. Kalau job laki-laki itu sampai ngirim video KICUJG, video perkenalan ke agensi. Nah, nanti ya kan, nanti agensinya yang akan ngasih ke PT. Kalau sampean mengajukan ke pribadi dan memang pribadi majikan itu nyari, yaitu bejo jenenge Mbak. Beruntung. Pribadi boleh, lewat agensi boleh, lewat PT juga boleh. Tiga-tiganya yang saya sebutkan itu boleh. Tapi yang paling tepat enak itu kalau pribadi. Jadi sampean punya teman, temennya punya majikan, majikannya mau cowok. Nah, itu enak. Itu enak. Karena sampean yang laki-lakinya itu tidak perlu effort kerja keras yang banget. Karena yang dipercaya pasti yang nyariin. Yang nyariin. Karena majikannya percaya sama yang nyariin. Dan untuk persyaratan proses, ya tergantung sampean dapatnya dari mana, Mbak. Yang pasti kalau jobnya asisten rumah tangga atau domestic helper, ya pasti lewatnya agent. Walaupun dapat secara pribadi tetap harus lewat agent. Lah agent untuk ngambil kalau domestic helper, ya harus ada job PT-nya. Tapi saran saya kalau bisa ya jangan lewat. Jadi sampean boleh coba semuanya lewat PT. Tapi kalau PT biasanya kalau sampai nyari, dia akan menahan dokumen sampean. Cari PT-PT yang memprosesnya tanpa harus menahan dokumen. Kali secara pribadi boleh kalau secara agent. Kalau nyarinya di agent atau nyarinya di pribadi langsung itu sampean nggak menaruh dokumen sampean. Tapi kalau sampean cari ke PT-PT bilang dokumennya mana, terus disita, terus disuruh ngumpulin. Nah, nanti kalau sampean batal, mereka minta duit. Itu PT. Makanya sebaiknya tidak nyarinya di PT, nyarinya di agent atau pribadi langsung. Peace.
dan biarkan yang ngurusin nanti agentnya. Kalau sampean sudah dapat majikan, otomatis agent pasti ngurusi karena majikannya ada. Kalau agent otomatis ngurusi, pasti PT itu nggak usah disuruh pasti mau karena sudah pasti. Jadi sebenarnya yang dicari itu majikan dulu. Nah, di mana tempat majikan? Ya di agent. Makanya cari informasi sebanyak-banyaknya tentang agensi Hong Kong. Atau kirim video Kaishu Jike ke semakin banyak agensi di Hong Kong. Itu kuncinya. Mbak Siti Khotijah, tak jawab. Zaman now, dulu kita pakai PL, PL ngasih ke PT, sekarang PL sudah nggak laku. Mbak Ruang Rindu. Mbak Siti, bojomu aja dikoreni Mbak, nanti setelah di sini kamu dilupakan. Kalimat sampean sower Mbak Ruang Rindu. Tapi yo ada benernya, 80% bener. Ngeri, mendekati 100%, ya kan? Karena saya juga udah bikin lagu Negeri 1000 Bidadari ada di channel saya. Woi, udah Beyonce hadir, Mbak Rea Mudrik Beyonce, nasabah kartu as. Masih nonton luar biasa, Mbak Rea Mudrik. Ya begitu, Mbak Siti Khotijah. Jadi, iya, ya, awe wong lanang ya, teman-teman. Sekali lagi, aku itu laki-laki. Ya, nyari laki-laki setia itu memang luar biasa. Ya, ya nggak ngomong lah kalau perempuan sebegitu banyak. Istriku sendiri kadang. Tapi ya semakin hari semakin percaya. Tapi ya laki-laki ya nggak ada yang bisa dipercaya 100% juga. Mbak Karmini Mudinar, Mbak Sopo Mas Delek judulnya no Mbak. Judulnya kan ketok toh Mbak. Bahas mental baja dan mental tahu. Mental baja itu apakah harus dibutuhkan? Tidak di awal aja sampai di belakang. Iya, saya bilang. Mencari agensi biasanya di mana? Ya di sosial media toh Mbak. Mbak Siti Khotijah. Cari di sosial media, Facebook, mau YouTube, agensi Hong Kong. Di Google cari aja. Yang gede-gede nanti muncul. Kenapa orang-orang yang sudah lama itu juga harus bermental baja? Nah, bermental bajanya itu untuk apa? Bermental bajanya itu untuk konsisten dan komitmen. Mbak Mai Handrik kalau ngajak suami ke sini ya harus siap dengan segala risiko. Oke. Jadi sekali lagi saya Mbak bilang Mbak Siti Khotijah, kalau sampean mau ngajak pasangan sampean atau sampean ngajak adik saudara semua, pastikan dia bisa bahasa. Kalau sampean nggak bisa bahasa, ya sebaiknya nyarinya secara pribadi. Jadi majikan kenal anak, anak itu ngasih kerjaan. Disuruh majikan untuk cari anak gitu kan. Ya Mbak Siti Khotijah nggak bisa hanya bisa, jangan dong. Kenyataannya di sini begitu. Kok tahu barang bro? Ya iya, tahu, tempe, mental tahu, mental tempe, mental baja. Ya, sampean kan gene wong as toh, yang foto-foto, grupe wong-wong iku toh. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya sekali lagi saya bilang bahwa mental baja, Mbak,
Saya udah jawab Mbak Siti Khotijah. Kalau mencari agensi infonya dari mana kakak? Sosial media Mbak. Ya Allah. Sampai buka sosial media Mbak Siti Khotijah. Perhatikan saya ngomong Mbak. Ada Facebook, ada Google, ada Gmail. Apakah sampean ini nggak punya HP, nggak punya Facebook, nggak punya Google? Ditulis agent, employment agency in Hong Kong. Nah, itu dikasih dikasih petunjuk sama Mbak Ruang Rindu. Mbak Siti, kamu ngomong ke majikanmu. Mungkin majikanmu butuh pekerja cowok, jadi bisa serumah sama kamu. Kalau nggak kayak gitu, susah cari job di Hong Kong, Mbak. Ya nggak apa-apa, kan mau. Hmm, hmm. Jadi jangan jangan kita marahi. Mbak Siti Khotijah ini bertanya, kita jawab. Di sosial media, Mbak. Kalau sampean mau cari alamatnya di sosial media juga ada. Kalau sampean mau datengin tanya sama teman-temannya juga boleh. 10, 11, 12 agent sampean tanya ke teman-teman sampean itu bisa. Ya, bikin video KICU JK, video perkenalan suami sampean atau siapalah yang mau diajak suruh kerja itu, suruh bikin video perkenalan diri pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Mandarin atau pakai bahasa Kantonis, jangan pakai bahasa Indonesia, nggak diterima di sini, Mbak. Tonton konten saya, Mbak, sampean pentelengi. Ya, nggak apa-apa. Sampean komen, tulis komen lagi nanti kalau misalnya kurang jelas. Hadir Mas Andrew, Mbak ini Sarah, siap. Ada Teteh Miss Wen Iwen. Facebook Pro-nya gimana Mbak? Teh Miss Wen Iwen. Sudah gajian dodolnya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kembali lagi beja mental baja itu harus tetap selalu ada di saat kita juga sudah di Hong Kong. Kenapa? Begini. Masa depan itu sekali lagi tidak bisa kita pastikan. Yang ada masa depan kita siapkan. Dan menyiapkan masa depan itu kita harus melakukan apa hari ini. Jadi tidak hanya rutinitas. Neng Hongkong kudu menguasai ilmu budek dablek ora mung hoak-hoak mempak. Oh keren. Mbak Fitri Nadia. Betul. Kak hoak-hoak nenek dablek budek. Jadi kayak gitu. Mental baja, mental tahu, mental pupuk dengerin Mas Andro malam Mbak Gofil. Iya, jadi nah terkadang terkadang nih. Nah, kalau mentalnya sudah terbiasa dengan mental baja, terus ini yang ingin saya sampaikan. Mentalnya memang baja, tapi giliran menghadapi majikan bisa, menjalankan pekerjaan bisa, melakukan rutinitas pinter. Tapi untuk menyiapkan masa depan, mentalnya tidak kuat. Mbak Erni Rahayu. Gimana mentalnya nggak kuat? Misalnya, hari-hari ini banyak orang-orang yang bikin konten. Pentingnya persiapan mental pondasi mengais rezeki di negeri. Misalnya nih, mental. Untuk model asik komenku dibaca lu dibaca kabeh sih Mbak Fitri dia gimana. Ini membudek micek dapet. Dibaca semua komennya. Pasti dibaca. Nah, nggak dibaca tulis lagi ke bawah tak baca lagi. Jadi yang pertama ketika kalian sudah siap beradaptasi, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, harusnya mental bajanya itu ditambah untuk apa? Menggali informasi dan pengetahuan yang baru. Mas Surya Saputra. Misalnya, konten. Mentalnya dikuatkan untuk bikin konten. Oke, makasih kakak infonya. Siap. Jadi kita harus mempersiapkan konten, bikin investasi konten. Terus kita mempersiapkan apa lagi untuk di rumah. Karena kan kita kalau sudah menjalani rutinitas tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari, terus menerima tantangan baru, terus melakukan setiap sesuatu hal yang baru. Sekarang sudah waktunya adalah artificial intelligence atau disebut sebagai AI. Ya, bikin konten sudah pakai AI. Ya, bikin konten itu nggak harus tiap hari.
Kalian memulainya dari seminggu satu, seminggu dua, akhirnya nanti sampai seminggu tiga, sampai seminggu empat, sampai kalian itu bisa. Tapi ya ini salah satu contoh ya, nggak harus. Tapi hari ini yang bisa kita lakukan ya bikin konten, menuangkan isi pikiran atau aktivitas kalian tiap hari di konten. Oh ya, di rumah majikan nggak boleh ya sudah, ya di luar. Ya, kan? Karena itu juga kita siapkan mentalnya. Jadi jangan terus di zona nyaman. Maka akhirnya 5 tahun, 6 tahun pulang Indonesia, 2 tahun, 3 tahun, balik lagi. Hari ini tadi saya jemput anak yang sudah hampir 14 tahun di Hong Kong balik lagi. Kayaknya mental baja itu belum cukup, harus add beyond. Waduh, bosomu. Wah, boso linggis aku gak ngerti. Add beyondnya, add beyondnya. Sama jelasin, Mbak, kopi 88, enggak jelas add beyondnya, sampai jelasin. Maksudmu beyondnya piye? Coba. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Yang saya amati itu fenomena yang terjadi zona nyaman. Jadi mempersiapkan sesuatunya itu kadang-kadang yang sering saya dengar itu ya, ngumpulin nabung beli sawah, beli karangan, beli sapi, ya kan. Padahal sebenarnya kalian sudah memulainya dari bikin konten dari sekarang itu sudah bisa. Oh beton, makanya aku kok Beyond bingung deh. Ya teman-teman, sekarang di teknologi itu sudah bisa. Konten itu nggak harus muka kita, nggak harus suara kita, nggak harus apapun kita. Kita nyomot ya, nyomot apa statusnya orang terus dibikin konten itu sudah bisa. Jadi tinggal ngerubah copy paste, tutul, copy, terus dipaste, dimasukkan ke aplikasi, ya kan. Kemudian dikasih gambar, terus ditambahi suaranya apa, titik jebret sudah keluar orang ini. Bukan sampean yang ngomong, orangnya, orang yang ada di aplikasi tersebut. Bisa wajahnya perempuan, bisa suaranya laki-laki. Itu pun kalau mau belajar. Nggak ada waktu, Mas. Udah capek malam, Mas. Saya nggak, saya sekali lagi nggak. Nenekku lagi online, Mas, tuh. Romet. Jadi, saya nggak menyuruh kalian belajar konten itu dengan waktu yang lama. Sampai membiasakan 15 menit sebelum tidur untuk ngotak-atik video editing. Dah, lama-lama juga bisa. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Lama-lama ngerti, lama-lama bisa, lama-lama tahu, lama-lama lu kok kontenku udah banyak. Lama-lama kok kontenku jelek gimana ya supaya baik. Lama-lama kalian akan tertarik dengan diri kalian sendiri. Ternyata ini, oh alurnya ini. 15 menit sehari. Nggak usah sejam, 2 jam, 15 menit. Giliran libur, kalian fokuskan mempelajari apa yang sudah kalian jalankan. Nambah lagi kan minggu libur. Intinya adalah, Mbak Eni Sarah tadi belum tak sebut ya dari Taiwan. Intinya kita itu harus meluangkan waktu kita itu untuk belajar. Belajar apa? Apa saja yang fokus dan konsisten. Jangan semuanya kalian pelajari. Gak masuk nanti. Satu yang memang kalian harus memang tekuni. Jahit ya udah jahit. Terus bagaimana jahit? Mbak Ruli. Nganyam, nganyam aja. Ngelukis, ngelukis aja. Main musik, musik aja. Mbak Cahaya Cinta habis dari Facebook ganti ke YouTube. Luar biasa.
Jadi fokuskan pembelajaran satu hal, tapi kalian lakukan berkali-kali, Mbak Adeliza. Jadi konten itu ya satu hal, tapi lakukan berkali-kali sampai 1.000 kali, 20 ribu, 30 ribu kali, 100 kali, 200 kali, 300 kali. Tapi itu konten semua. Hari ini belajar investasi, besok belajar fotografi, besok videografi, dicomotin dikit-dikit, gak fokus. Nggak konten gak ono sing delok gimana solusinya gawe terus. Gak mungkin gak ada yang ada tapi sedikit. Emang saya dulu bikin konten juga ada yang nonton. Enggak lah, sopo Sandro. 2018 sampai 2024. Subscriber saya baru 11 ribu. Yang baru mulai 2023, 2022 kemarin sekarang subscribernya udah ada yang 24 ribu, 25 ribu. Terus apa kok aku Mary? Gak. Konten itu bukan nggak ada yang lihat. Selalu akan ada yang lihat. Tapi jumlahnya sedikit dan sampai nggak puas. Terus, sekali lagi saya ngomong ya teman-teman. Kalian bikin konten, materinya nggak ada. Kalian tonton aja curhatan TKW Hongkong. Pertanyaannya kan aneh-aneh. Nah, setelah kalian curhatan itu, terus pertanyaannya kalian screenshot, terus komennya sampai baca dan sampai jadikan konten itu loh udah cukup. Itu boleh yang berani. Gak iso ngedit. Dulu nang aku tak ajari. Yang penting datang ke rumahku. Kalau kalian nyuruh aku ke tempat kalian, yuk bayar on. Sekarang ya teman-teman, tak kasih tahu. Bikin lagu aja. 5 menit atau 10 menit itu sudah bisa jadi satu lagu. Kalau nggak percaya lihat di Facebookku, lihat di YouTube, ketik aja channel Sandro Musik. Sudah ada lagu itu. Bikin lagu sekarang itu udah sangat gampang sekali. Sepewenak, aman nggak kena copyright. Saya bikin, nggak tahu sampai nanti 100, 200, 300. Saya akan bikin tiap hari. Lagu tema-tema tentang PMI umum. Yang tadi kan di Facebook janda. Besok penghutang jahanam. Besok lagi doa ibu buat anak-anak. Saya akan lakukan terus, 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 terus. Mbak Lili, Mas, konten-kontenmu selalu menjadi teman kerjaku. Wis, Mbok Jahrali, Mbok Jahrali. Kalau bisa, Mbak tidak hanya jadi teman kerjanya sampean Mbak Lili, tapi sampean juga bisa bikin. Yang penting kapan yang ngadu kok warai bos. Salah lah, lah. Moh sket biyen nanggone apa ngadau kok wis bolak-balik. Aku mlebu nek majikan gak ngono ya gosip ae dhewe ngedabus tok ae gak belajar-belajar. Dari nggak tahu kok sapa yang jadi konten. Oh, enek mbok Nini Pelet itu kadang-kadang. Jadi kayak gitu ya teman. Saya terima kasih sudah ditonton kontennya. Tapi saya kepinginnya kalian yang bikin konten juga. Nyomoti videomu terus tak up tak ganti gambar. Tapi kok gak iso-iso. Warai mas, kapan-kapan tak ke sana. Yuk bisa lah. Sampai morore ini mau saat nyutok terus mulai.
kalian datang ke sini itu kalau sesuatu itu belum kalian dapatkan jangan pulang. Ku pokoknya mulai. Saya kemarin ada loh teman-teman. Sing konten sama aku ya di YouTube. Op Nini Pelet di Prapti loh bos. Iya, aku Prapti gak tahu dulu. Nini Pelet sering. Jadi dia itu di Facebook, Facebook Pro. Itu awalnya Mbak Unparatati, jenenge Mawali. Ini mahasiswa universitas terbuka gitu. Jawaban kalau iya Mbak, kalau enggak apa-apa. Jadi eh, dia itu followernya awalnya 98. Setelah ngonten sama saya kalau nggak salah 5 kali kalau nggak. Katanya dia penontonnya itu jadi 1.400. Sakitnya tiap minggu dia datang ke rumah. Mbak Erni Rahayu, pede Bismillah tak nyoba action lagi. Lalu kemarin gak action. Wong sing action langsung dus 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 dus, ora usah wedi salah, ora usah wedi bingung. Mbak Jaya Cinta ayo kok jupuken videoku kabeh mbok comot mbok umbul-umbulno boleh bebas sah sing ben gampang ngedite gak usah ngel-angel langsung munggah munggah der wajahnya gantiin wajahnya sampean aku lek gak mlaku dhewe ya ngono ewo karo sing mendampingi ku ya ora usah lewang ning ngribet-ngribeti ya kan jadi piye ya teman-teman yang bisa merubah kalian di episode berikutnya itu ya kalian sendiri gitu. Itu aku guys. Aku ini dari dulu sampai sekarang di sini gedabul ya nih. Mbak Ike Oktaviani. Wes iki kapan arepe gawe video klip iki? Aku kurang tak sambung lagune. Mari kita tak sambung. Muga sesuk iso nyambung lagune. Dangdut. Mas takok iki wegah nambah kontrak tapi mbahku nesu gek ra dikeki mangan apa oleh njaluk duit manganku kok wedi aku arep njaluk wae lah nenek musuh wedi ya mumet Mbak Syafera Syafera. Gak usah wedi Mbak, gas njaluk duit mangan. Enek aturane kok. Food allowance. Gak diwe mangan yo minta, gak usah wedi. Ada Mbak Siti terapis. Duitnya datang ini Mbak Siti terapis. Karena punya ilmu, makanya duitnya datang. Kontrak sak rong kontrak tok wis cukup kok sak kontrak. Hadirnya telat Mas Andro baru selesai kerjaan. Mbak Nabi nggak apa-apa Mbak. Besok pagi dilihat juga ada kontrak. Jadi kayak gitu ya teman-teman sekali lagi. Mental baja itu harus terus. Kalau bagi kalian-kalian yang sudah lama di Hongkong, mental bajanya itu mental untuk eh, mental untuk kita melakukan sesuatu yang impact-nya akan nanti kita terima di masa mendatang. Mental itu yang harus dibangun. Kontennya Mas Andro adalah konten paling real dan masuk logika sesuai dengan judul dan di akhir konten selalu bisa memecahkan masalah. Waduh, istimewa sekali aku lah Mbak Lili. Ayo, kapan Mbak Lili sampai Moro? Tak jeng sego pecel. Karo wet kopi paling real Mbak Yuti Yutirah penyanyi kita dari Tegal apa dari mana Mbak Yuti. Mbak Siti terapis kok kangen Ponorogo saya. Malam Bang. Ya, selamat pagi. Ya, iya ya Mbak Lili. Saya ini memang kepingin nih solusi. Selalu harus ada solusi. Harus menurut saya. Jadi bukan hanya sebatas ngomong alor dan itu, enggak.
Jadi solusi setiap permasalahan itu harus ada di kontenku. Makanya tiap hari aku tuh belajar. Aku nontonin Timothy Ronald, nontonin Raymond Jin. Sebenarnya aku nontonin konten itu sebenarnya juga buat kalian yang mau saya sajikan buat kalian. Hari ini aja aku sudah ngetik tentang 5 ciri orang bermental kaya, tapi belum bisa saya bahas. 5 ciri orang yang bermental kaya dan jangan kalian harus menyadari kalau di sekitar kalian ada orang-orang yang punya mental kaya itu jangan dijauhi. Itu aset buat teman-teman. Ada ciri-cirinya orang yang bermental kaya. Dan kalau kalian dekat-dekat orang yang bermental kaya, maka kalian bisa tervibrasi. Oh, nyetrum. Nah, memang aku bikin konten itu memang pingin mendengar masalah kalian dan memberikan solusi. Mental kaya itu apa, Bang? Kasih tahu. Wah, jaluk dibahas. Mental kaya itu tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Yang pertama, ya, pantang untuk minta-minta. Nah, suksesnya akan diraih berjuang sendiri. Yang nomor dua, punya cara pandang pasti bisa untuk mencapai keinginan untuk sukses dan harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu yang kedua, punya cara pandang. Yang ketiga, kemauan untuk belajar. Poin ketiga ini yang kadang disikapi keliru, ya kan? Kemauan untuk belajar, suka berbagi. Yang keempat, belanja sesuai kebutuhan. Orang mental kayak paham benar bahwa untuk memperoleh kesuksesan harus hemat. Jadi tidak konsumtif, mikir, harap itu pun mikir. Ya kan? Yang kelima, mana ini tadi? Yang kelima, mana ini tadi? Oh ini, yang kelima. Oh, yang pertama adalah mandiri. Orang mental kayak cenderung mengandalkan diri sendiri dan tidak terus-menerus meminta bantuan orang lain. Tekad kuat bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Optimis dan berpikir positif. Mereka selalu melihat sisi terang dari setiap situasi, baik itu sulit maupun senang. Mereka terus berusaha meningkatkan kemampuan dan belajar dari setiap pengalaman. Berinvestasi untuk masa depan. Dibandingkan menabung, mereka lebih memilih berinvestasi untuk jangka panjang karena sadar bahwa mereka tidak akan bekerja selamanya. Jangan kebanyakan belanja yang enggak. Nabung saya juga enggak banyak nabung. Enggak. Belajar mengembangkan diri. Orang mental kaya tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri, mencari pengetahuan baru melalui buku, seminar, dan kegiatan yang lain. Belanja sesuai kebutuhan. Mereka memahami kebutuhan mereka dan tidak fokus pada tren semata. Mereka menggunakan sumber daya dengan bijak, memprioritaskan hal-hal yang benar dan penting. Wis, Mbak Indri Manik Raja, tuh teman-teman, orang yang bermental kaya. Loh, Mbak Mehandrik langsung dihapus. Ya, memang gini loh teman-teman. Saya itu teman ngobrol, teman diskusi. Investasi apa ya? Investasi nyanyi sampean itu loh, nyanyi terus. Nyanyi terus rekaman, nyanyi terus rekaman, nyanyi sampai elek, Mbak. Rekaman itu juga investasi. Seperti saya Mas Andro, seperti saya apa Mbak?
Mbak Renia. Yang mana seperti sampean? Ya kos-kosan. Ini belajar nanti-nanti. Fokus, Mbak, fokus. Sekarang fokus, jangan belajar nanti-nanti terus. Fokus yang sampean pelajari kok apa? Nek masak is masak, masak di konten. Tanggal 25 jadi MC, belajar ngomong. Oke. Jadi, iya, iya. Eh, banyak hari-hari ini orang itu yang tidak menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Mas Sandro bikin konten didasari rasa sumeleh ini. Waduh, Pak My Hendrik ini ngeri kalimatnya. Sumeleh, ini piye sih Mbak? Konten didasari rasa sumeleh. Aku bingung, rasa sumeleh sih. Ya, saya konten itu sebenarnya juga eh, gedabrusku ini ben enek gunane. Ngomongku ini bisa bisa ditelaah, bisa dicerna, bisa diterima. Nah, untuk ngomong bisa ditelaah, bisa dicerna, dan bisa diterima, itu harus punya pengetahuan dan gak angger ngomong. Nah, saya harus terus juga mencari pengetahuan itu, menambah terus pengetahuan itu, agar yang saya sampaikan itu juga bisa banyak. Sumeleh maksudnya mengalir saja, menguap. Ya terus piye nek gak mengalir? Ya harus harus disesuaikan dengan yang bertanya. Jawaban kita itu antara satu orang dengan orang yang lain, dengan orang yang berbeda itu pasti tidak akan sama. Dan kita harus melihat, kayak saya ngajak ngomong teman-teman ini yang di komen ini baik di YouTube maupun di Facebook ini kan orang-orang yang sudah menguasai pekerjaan dengan majikan. Jadi sebenarnya saya nggak perlu membahas lagi dengan bagaimana harus menyikapi dan menghadapi majikan. Yang harus saya ajak ngomong kalian ini, yang nonton ini harusnya adalah apa level berikutnya untuk menaikkan kemampuan kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita hidupnya gak ngene-ngene aja gitu. Itu kan ya butuh mikir teman-teman. Dan saya tetap fokus ya kan? Konten, bikin konten, buat konten, nabung konten. Kalau nabung duit wis dari zamannya Nabi Adam kan wis ngongkon obah nabung tapi ya juga ya ora. Investasi apa sing bingung. Kayak Mbak Yuti Yutira, investasi ini bingung. Simpen duitnya sampai gunakan nyanyi. Nah, ini enek sarjana, sarjana ilmu bisnis dan manajemen. Oh, kok gak salah sih menyebutkan Mbak Elmi As, sarjana ilmu bisnis dan manajemen. Baru Hasan hadir. Terus bingung karo uripe piye. Yang Jepang apa nang Hong Kong. Pemburu gaji gede, gue keren. Suka tantangan. Ya gitu. Jadi teman-teman, aku ingin membahas tentang ini. Sebenarnya, teman-teman aku mau bikin materi sebenarnya tentang self esteem. Jadi kepercayaan diri. Bagaimana membangkitkan kepercayaan diri kalian dan bagaimana kepercayaan diri itu bisa kita wujudkan dalam membuat karya. Mbak Indri Manik Raja ngonten juga. Iya, zamannya sekarang ngonten sudah. Apa lo nek gak ngonten saiki? Mak-mak masa di konten, mak-mak nggih daster di konten, karnaval di konten, lucu-lucuan juga di konten. Apa sih nggak di konten? Malah Facebook itu awur-awuran kontennya ya ora masalah. Tapi ya sudah kalau kalau kalian bangun personal branding ya harus kalian pikirkan. Tapi kalau kalian ingin
pingin konten asal konten ya lakukan aja asal nggak apa-apa. Yang penting apa nah yang penting itu kalian sudah memulainya dan jangan sampai berhenti, teruskan. Gak usah peduli yang nonton banyak dikit. Yang penting adalah istiqomah dan konsisten. Gawe terus. Enek gak enek sing nonton yang gawe. Mesti suwe tuh uncal-uncal no karo Facebook. Facebook itu konten awur-awurannya gak masalah. Tapi saya nggak ngawur nek boleh. Kayak konten saya nggak ngawur. Kepercayaan diri ada setelah mengeli diri sendiri ya mas. Sik, sik, sik. Bahasamu kok rada aneh ini Mbak Mai Handri. Mengerti diri sendiri. Tuh. Sebenarnya mengerti diri sendiri itulah bisa menyelesaikan semua persoalan. Ketika kita mampu dan memahami diri kita sendiri secara sadar dan sepenuhnya pasti kita bisa menyelesaikan semuanya persoalan. Bukan kalau nek duit-duit terus menyelesaikan persoalan sebenarnya enggak. Tapi mengerti dan memahami diri kita sendiri. Mbak Princess Novita, halo selamat malam. Hula, halo, hula, halo. Kapan kita ngonten? Ayo, tunjukkan ya, tunjukkan hasil jeripaya kontenmu Mbak Princess Novita dan rasa balik nang Hongkong sampean dan merdeka di Indonesia. Ya you can see warna pink bu acara apa acara Agustusan. Tapi bingung mulai mau dari mana Pak? Mulai dari North Point menuju Pos BB. Dulinor ini Pak, Dulinor ini tak kandani ke konten wakeh bahan, wakeh materi. Ora usah mikir, ora usah golek isi. Ya, oke teman-teman semuanya 53 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan penggeda perusahaan ini ada nilainya, ada manfaatnya. Sekali lagi ya kan, bala kok roh. Jadi eh, saya berharap ya buat teman-teman semuanya, hidup kita nggak begini-begini saja. Ayo lakukan sesuatu agar di esok hari itu sudah siap ya teman-teman semuanya. Saya berharap perubahan yang jauh lebih baik dari dalam diri kalian, bukan hanya tabungan, bukan hanya aset kalian, tapi hal-hal yang membuat kalian itu menjadi jauh mempunyai pengetahuan yang lebih, sehingga siap menghadapi persoalan dan permasalahan di masa mendatang. Itu yang menurut saya yang menjadi konsen saya dalam membuat konten. Oke, itu aja teman-teman semuanya, sudah malam. Nanti takut alarmnya bojo bunyi, bahaya. Oke, sehat selalu buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan saya, sudah nonton saya, dan mudah-mudahan kalian selalu punya keinginan untuk terus menambah pengetahuan konsisten istiqomah. Keep stay tune. Kang Abe baru masuk, saya mau pulang. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.